Selamat pagi, salam sehat kembali buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Pada saat ini saya kembali mengunjungi kebun kopi jenis unggul ya, kayak hibrida lah. Kalau yang unggul-unggul ini kopi hibrida ya, yang ditanam sekitar 1 tahun lebih, itu langsung tumbuh bunga ya. Langsung bunga, di usianya yang ketiga tahun dia udah produktif. Bahkan 2 tahun sudah bisa petik satu-satu ya. Masih pendek, dia masih langsung sudah buah. Bagaimana jenis kopi unggulan seperti yang ada yang di belakang saya ini ya. Ini yang sudah berusia sekitar hampir 3 tahun. Coba kita liput perbedaannya dengan kopi biasa seperti Robusta ya. Untuk jadi bahan masukan buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Oke. Oke, sahabat tani, seperti ini bibit kopi unggulan ya, yang baru ditanam. Bisa dikatakan ini masih di pembibitan ini mungkin sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih 1 bulan, ini sekitar 40 harian, bisa jadi ini bibit ini ya, udah setinggi ini ya, baru dipindah ke lahan. Nah inilah contoh bibit kopi yang unggul ya, yang sangat cepat untuk produktif. Oke, kita lihat kopi yang sudah berusia di kisaran 6 bulanan. Ini kopi yang sudah 6 bulanan, sengaja saya tidak skip. Ya, ini seperti ini sahabat tani. Inilah tanaman kopi yang unggul di daerah saya ya. Ini penanamannya bisa di sela-sela ubi dengan jarak tanam sekitar 1,5 meter ya. 1,5 meter aja, tidak sampai 2 meter. Ini jaraknya antara ini dengan kopi yang satunya itu sekitar 1,5 meter aja ya. Ini di usia 1 tahun, kopi ini ya, ini nanti akan sudah bunga, sudah menunjukkan bunga ini. Seperti ini sahabat tani ya. Bisa dilihat ini usia yang sudah di angka 1 tahunan ya. Ini 1 tahunan ini kopi ini sudah mulai bunga. Ini sangat pendek. Bisa dikatakan sangat pendek ya. Masih pendek. Nah, ini usia 1 tahun ya. 1 tahunan dia sudah mulai ada bunga. Sudah berbunga dia. Inilah kelebihan dari kopi unggulan ini ya di daerah kami sekarang ini. Harganya kurang lebih. Cuman perbedaannya dengan kopi seperti kopi biasa yang tidak unggul di usia ya, di usia ini kalau sudah 5 tahun ini sudah dilakukan peremajaan. Kalau perawatannya bagus mungkin sampai 6 tahun maksimal ya. Udah maksimal dia harus diremajakan. Itu di situ perbedaannya ya. Seperti ini sahabat tani. Kopi ini setelah dia di usia 2 tahunan ya. Ini usia 2 tahunan ini. 1 tahun sudah ada ngambil ini ya. Nah, ini sudah sangat banyak buahnya. Batangnya pun sudah makin rimbun ya. Nah, seperti yang ada ini. Bisa kita lihat bersama sahabat tani. Nah, ini kopinya. Udah ada yang merah-merah. Besar-besar. Besar-besar. Kopinya besar-besar. Nah, ini seperti ini. Bisa dilihat sahabat tani. Ini usianya udah 2 tahunan ya. Ini 2 tahunan, udah produktif. Jadi begitu cepat ini. Sangat cepat kopinya. Bisa dikatakan ini termasuk komoditi unggulan lah di daerah kami ya. Bisa kita lihat bersama. Nah, ini buahnya. Ini dia kalau tumbuh subur. Ya, tak perlu dilakukan pengurangan daun sih. Karena setiap ranting itu dari bawah sampai ke atas itu dia buahnya bergerombol ya. Ini termasuk tanaman yang baru di usia 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Dia bunganya itu ada semua. Bisa diperhatikan sahabat tani. Cuman kopi ini sangat rumit ya untuk memanennya. Ketika dia sudah seperti ini nanti dia ngambil buahnya ini harus hati-hati ini. Karena dari sini nanti muncul lagi bunga. Itu kelemahan dari kopi ini ya. Jadi ketika panen pun dia harus, kalau bisa jangan
dipapah gitu ya, langsung asal tarik. Itu bisa pengaruh terhadap perkembangan buah berikutnya ya. Oke, sahabat tani, seperti ini kondisi buah ketika dia sudah mulai produktif ya. Bisa diperhatikan, inilah kopi yang sudah produktif, sudah sering dipanen. Jadi kelihatan dia, kalau dia dipilih, dia diambil seperti ini, dia bunga apanya ini jangan sampai rusak, karena nanti bunganya akan dari sini lagi muncul ya. Oke, bisa diperhatikan, saya tidak skip. Ini kopinya lumayan bagus ya. Ini contoh kopi unggulan ya, yang unggul ya. Tidak sama dengan kopi Robusta seperti di video saya sebelumnya, itu sampai 15 tahun bisa bertahan ya, tanpa diremajakan. Yang penting lahannya subur, ada perawatan, itu sangat bagus. Seperti ini sahabat tani, kopi ini ya. Ini udah sering dipanen ini, udah sering dipanen. Makanya kelihatan dia tanpa ada merusak ya, tidak ada merusak tanaman pangkal buah yang di sini tidak ada rusak atau enggak dia harus seperti ini. Jadi nanti bunganya itu muncul lagi dari sini ya. Oke, masih pendek, tapi dia buahnya bisa dikatakan ini baru 1 tahun lebih, 1 tahunan buahnya sudah ada ya. Nah, ini batangnya pun masih kecil, bisa perhatikan sahabat tani, batangnya masih kecil, sangat pendek, tapi buahnya lumayan. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan bahwa menanam kopi unggul ini bisa jadi rekomendasi lah untuk sahabat tani, menjadi pilihan. Siapa tahu di antara kita sahabat tani dimanapun berada, ini sangat cepat untuk memperbaiki ekonomi kita ya. Apalagi harga kopi yang sekarang ini, kalau menurut sahabat tani di daerah sana lumayan. Ini sangat pendek, udah buah dia 1 tahun lebih, mendekati 2 tahun udah produktif ya. Nah, seperti ini bisa dilihat yang sudah produktif, buahnya ya rapat dari bawah sampai atas ya. Ini udah harus dipilih nih, buahnya harus dipilih, dipetik seperti ini pelan-pelan. Beginilah cara manen kopi di daerah saya ya. Bisa dikatakan sangat bagus ya, besar-besar, lumayan. Masih sangat pendek, tapi buahnya bisa dilihat sahabat tani, batangnya masih kecil, tapi buahnya rame ya. Mudah-mudahan video ini walaupun hanya sekedar mengulas, ini pupuk yang dipergunakan dengan cara mengecor ya. Kalau sudah tanaman seperti ini dengan cara cor ya, dicor, itu dikasih urea bisa, SS sama SS ya, itu pengganti MPK kalau di daerah kami ya. Oke sahabat tani, demikianlah ulasan tentang kopi unggul ya. Kopi hibrida lah namanya ini kalau unggul itu ya. Bagaimana dia ditanam, bibit dengan usia 1 bulan lebih pun sudah bisa dipindah ya. 3 bulan tak masalah, 3 bulan tak masalah, 2 bulan tak masalah. Yang penting dia kalau bisa dikasih di polybag dulu, baru dipindahkan ke lahan. Usia 6 bulan sudah nampak dia kalau perawatannya dilakukan dengan baik. 1 tahun dia sudah bunga. Inilah kelebihan kopi yang di belakang saya ini ya. Semoga video ini bisa memotivasi kita semua, memberikan motivasi buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Walaupun hanya sekedar mengulas, tapi bisa memberikan masukan baru buat kita sahabat tani dimanapun berada. Tetaplah semangat, tetap berkarya, selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam tani, salam sehat buat kita semua. Sekian.